Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang kurang khusyuk, dari nafsu yang selalu ingin dipenuhi, dan dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik dan penuh berkah, serta amalan-amalan yang Engkau terima. Dan berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga atas ridhamu ya Rabb, Engkau izinkan kami mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kembali hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah sehat jasmani dan rohani. Dan terima kasih banyak atas segala support dan doanya, sehingga saya kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat serta selamat. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah yang telah kami lakukan di sana. Dan semoga insya Allah dalam waktu dekat ibu-ibu semua di sini kelak akan menjadi tamu Allah, merasakan nikmatnya bersimpuh di Baitullah dan merasakan nikmatnya bersujud di Raudhah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam setiap perjalanan yang Allah perkenankan saya ada di dalamnya, selalu saja Allah berikan hikmah yang menjadi pembelajaran buat saya. Setiap kali ada materi yang kita bahas bersama, saya sering nantangin kan ya, siap-siap aja nanti diuji sama Allah. Itu artinya bahwa Allah ingin mentarbiah kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Kan tadi kita minta sama Allah, kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang gak bermanfaat itu apa? Ilmu kita banyak di buku, tapi cuma di buku, enggak kita amalkan. Maka kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta ilmunya itu manfaat bagi kita, dan insya Allah manfaat bagi lingkungan di sekitar kita, bagi pasangan kita, bagi anak kita, bagi lingkungan di sekitar kita, terutama bermanfaat bagi diri kita. Karena kita berkewajiban menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin, dari diri kita, bukan dari orang lain. Kita nggak wajib lebih baik dari orang lain, tapi kita wajib menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin-kemarin. Jadi kalau kemarin kita masih banyak kekurangannya, masih sering mudah mengeluh, masih sering bermaksiat kepada Allah, maka dengan wasilah kita bermajelis ilmu, bertambahnya ilmu, semoga kita semakin bertambah baik pribadi kita, semakin solehah kita sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai hambanya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sini majuan dikit nggak apa-apa kakak, jangan di pintu. Ayo maju. Ini. Ayo maju nggak apa-apa. Tuh di tengah juga masih kosong, kayaknya disiapin tuh buat itu tuh, buat bunda tuh. Ayo sini kakak. Jadi maka kemarin itu adalah kali pertama saya dalam sejarah saya umroh, saya kok dikasih pikiran sama Allah, ayo bagi rasa dengan yang lain. Sampai yang di-call sama saya juga bingung, kok bude kepikiran sih
kok Bukun kepikiran untuk vikol kita biar bisa berdoa langsung menatap Ka'bah? Itu awalnya Bu, saya video call yang pertama kali video call itu suami, Uti sama anak saya yang di rumah tuh. Pas itu di depan Pancuran Emas di belakang Hijri Ismail ya. Itu di sini sudah jam setengah 12 karena kalau di sana asar di sini malam ya, makanya kan kata saya cuma akan video call orang yang sudah siap. Artinya kan kalau sudah siap mereka insya Allah udah siap untuk menutup auratnya, itu karena malam banget di sini. Atau kalau di sananya tahajud, di sininya pas lagi hektik, lagi sibuk ngurusin sarapan dan macam-macam. Maka itu jam setengah 12 malam anak saya tidur, terus dibangunin semua, udah ngobrol biasa. Mbak duduk, Uti duduk berdoa. Bayangkan kalian ada di depan Ka'bah, doa, minta apa yang kalian minta. Jadi di situ mereka berdoa itu selama 15 menit, ikut nangis. Terus jadi kepikir, ya Allah, ternyata mereka juga bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Maka saya tawarin tuh di grup, siapa yang mau ikutan. Waalaikumsalam. Ternyata banyak ya, banyak yang mau ikut ya, Masya Allah. Yang belum pernah ke Ka'bah jadi bisa merasakan ya, Masya Allah. Di rumah bisa membayangkan berdoa di depan Ka'bah langsung, ikut merasakan suasana duduk bersimpuh di depan Ka'bah langsung. Jadi ketika kalian berdoa, rasa itu juga masuk ke saya Bu, jadi ikut mengaminkan, ikut mendoakan, ikut merasakan. Apalagi kalau yang sempat beberapa kali curhat, jadi saya terbayang apa yang didoakan itu terbayang. Jadi makanya sebenarnya sayalah yang beruntung. Karena saya pencuri doa, dari doa-doa kalian itu saya aminkan sama Allah, saya mintakan sama Allah, ya Allah, apa yang mereka doakan, maka kabulkan juga untuk saya. Kecuali yang, ya Allah berikanlah aku anak, saya nggak mau punya. Saya cukup insya Allah. Soalnya ada yang bilang, Bukun saya mau berdoa, saya biar cepat dikasih momongan. Jadi saya panggil dia, nah pas ada dia, ya Allah kabulkan harapannya, tapi cukupkan untukku ya Allah. Itu gitu. Allah alam bisa ya. Dan artinya gini, ternyata memberi kebahagiaan itu mudah, nggak harus banyak-banyak effort, nggak harus banyak-banyak usaha. Sampai ya Bu, saya itu nangisnya sampai ternyata badan saya ikut bergetar ketika istilahnya gini, nampung doa segitu banyak ya, video call segitu banyak, saya aminkan, saya bayangkan gimana perasaan ibu-ibu semua. Jadi badan saya itu nangisnya sampai gemeter. Jadi yang cerita malah teman sekamar saya yang di belakang saya. Dia tanyain, itu kenapa sampai gemeteran, belum sarapan kali ya? Terus yang sebelah saya begitu selesai malah dia tanya gini, Bukun emang siapa yang meninggal? Emang kenapa sih? Kok nangis melulu dari tadi? Itu kan Masya Allah ya, karena apa? Jadi terbawa ya, jadi terus-terusan setelah setiap selesai pasti saya ikut nangis, atau bahkan dalam berdoa pun saya ikut nangis. Jadi ketika saya cerita bahwa saya sedang berbagi rasa bagaimana bahagianya, bagaimana senangnya bisa berdoa langsung di depan Mekah, walaupun lewat virtual, tapi saya membagikan rasa itu kepada sahabat-sahabat saya di tanah air. Oh bisa ya Bukun, saya diajarin dong, diajarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, baru ini juga sama-sama tamu Allah yang kemarin bersama-sama dengan saya. Udah nggak jet lag Mbak Tri? Enggak Bu, alhamdulillah. Udah nganter-nganter sekolah. Masya Allah, itu beliau luar biasa ya. Sehat ya Mas. Sehat, alhamdulillah. Kalau umroh atau haji masih muda itu begitu Bu. Jadi di sananya semangat sekali, semangat, dan insya Allah manfaat karena bisa membantu yang lebih tua. Karena Allah itu memantaskan seseorang hadir kepada kehidupan kita, bisa jadi untuk membahagiakan kita atau membawa ujian buat kita. Jadi ketika kita melakukan safar dengan orang, kita akan tahu bagaimana sifat asli orang itu. 7 hari bersama-sama ya Bu, satu kamar dengan orang yang baru pertama kali bertemu, pastinya itu akan membawa dampak buat kita kalau teman sekamarnya itu menjadi ujian buat kita. Tapi Allah tidak pernah salah menempatkan kita di posisi yang Allah berikan. Maka ketika sewaktu dari awal pembekalan umrah saya sudah bilang, nanti akan ada ujian, mungkin dengan teman sekamar kita, mungkin dengan travelnya, mungkin dengan cuacanya, mungkin dengan kesehatan kita. Karena
kalau berangkat umroh haji itu ada beberapa ujian yang nanti mungkin akan menimpa kita. Yang utama itu ujian kesabaran, yang paling utama itu ujian kesabaran. Dan yang kedua adalah ujian kesehatan. Karena bisa jadi kita sudah prepare di sini ya, minum vitamin, olahraga macam-macam, di sininya sehat. Tapi bisa jadi begitu sampai sana sakit. Ada yang seperti itu, Bu. Jadi qadarulahnya seperti itu. Tapi di situ juga kita, ujian kesabaran, keikhlasan, keridhoan kita dituntut oleh Allah. Kamu ridho apa enggak? Maka ketika saya ke Madinah diberikan haid oleh Allah, karena memang sebenarnya haid saya itu akhir bulan saya berangkat kan 1 Agustus ya. Jadi kemungkinan besar saya akan dapat haid. Maka ikhtiar saya kemarin saya sudah minum Primolut ya untuk menunda haid, tapi semua sudah menjadi takdirnya Allah. Maka ketika ke Madinah saya haid, tapi saya tetap ke Raudhah karena ada ijma ulama yang membolehkan masuk ke masjid selagi kita bisa yakin bahwa tidak akan bercacat. Zaman dulu perempuan nggak boleh ke masjid itu karena belum ada pembalut zaman Rasul. Kalau sekarang kan pembalut macam-macam dan kita sudah insya Allah yakin bahwa nggak akan bercacat. Maka saya masuk ke Raudhah, bolak-balik sujud aja Bu, banyak sujud untuk mohon dan berdoa sama Allah. Nah, ada teman yang tanya, Bukun nggak ikut sholat ini, Bukun nggak masuk ke masjid, mau kalau diajak saya ke masjid tapi saya di pelatarannya saya zikir aja. Kenapa emang Bukun lagi haid? Ya sayang amat giliran kesini haid. Hati-hati, karena kita udah dapat materi ya, jangan bermaksiat kepada Allah. Ketika kita sabar jangan keluar iya. Maka alhamdulillah ya Allah saya masih dikasih haid. Coba kalau misalnya enggak, tapi badan saya sakit, ngerentek kan orang gitu ya, ada yang ngerentek sakit, jadi saya malah nggak manfaat. Maka ketika haid saya bisa manfaat buat orang lain, bisa bantuin nganterin atau apa, itu saya usahakan seperti itu. Itu sudah qadarullahnya Allah, itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa ngontrol sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Maka fokus pada solusi, bukan pada masalahnya, pada solusinya. Jadi ketika haid ya sudah, saya fokus pada apa yang bisa dilakukan wanita haid untuk berzikir kepada Allah, untuk tetap bisa beribadah. Jadi fokusnya pada itu, diutamakan di itunya, bukan disesali haidnya. Kalau kita nyesalkan di sana haid, terus kita terus-terusan, sayang banget ini haid, sekali lagi ternyata kita sedang bermaksiat kepada Allah. Kita nggak sabar, kita nggak ridho. Ridho itu menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bedanya ridho sama ikhlas ya. Kalau ikhlas itu kita yang ngeluarinnya nggak hitungan, nggak berharap kembali, itu ikhlas. Tapi kalau ridho itu menerima. Jadi menerima ketentuan dari Allah. Ya udah, saya berusaha ridho karena ikhtiar sudah. Tapi kalau Allah berkehendak kamu akan haid, saya ridho. Artinya apa? Insya Allah ada hikmah terbaik dari itu semua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, subhanallah ya, Allah memberikan kesempatan untuk memberikan waktu untuk praktek semua teori yang sudah kita pelajari bersama. Mbak Tri ngerasa nggak? Ngerasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah udah punya bekal ya, Masya Allah. Jadi beda banget katanya. Nanti mudah-mudahan ibu prakteknya langsung di Nabawi dan Masjidil Haram ya, Insya Allah. Karena disitulah praktek yang sesungguhnya, praktek kesabaran hati, praktek bagaimana kita bersabar terhadap masalah. Jadi kalau apa-apa yang diterima itu alhamdulillah. Sampai teman kamar saya yang satunya bilang, Bukun kok anteng aja sih, emang udah biasa ya ngadepin kayak gini. Karena beliau sering terpancing emosi dengan teman kamar yang satunya. Kalau saya pertama kali bertemu dengan teman kamar yang begitu, saya nangis bukan gini, ya Allah kok saya dikasih teman kamar kayak gitu, enggak. Yang saya tangisi adalah, ya Allah, jika saya nanti Engkau izinkan sampai di umur itu ya Allah, maka tolong jaga jangan sampai hamba jadi ujian buat orang lain. Tuh ya Bu, boleh orang lain jadi ujian buat kita, enggak apa-apa. Itu artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapat pahala. Tapi jangan kita yang menjadi ujian buat orang lain. Maka ibu kalau ketemu sama orang yang bikin kita kesel, ibu boleh nangis, tapi jangan nangisin orang itu, nangisin diri kita. Iya, jangan nangisin orang itu. Karena kalau kita nangisin orang itu, kita nggak bisa kan ngerubah orang itu ya. Itu mah orang udah ditakdirkan Allah hadir ke kita.
Seperti apapun pasangan kita, anak kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, itu kita nggak bisa rubah mereka. Yang bisa merubah cuma Allah. Maka persiapkan diri kita. Maka ya Allah, jika Engkau izinkan aku sampai di usia seperti beliau, ya Allah, tolong jangan jadikan aku ujian menjadi orang lain, ya Allah. Hamba ridho Engkau hadirkan dia jadi ujian buatku, ya Allah. Jadi sepanjang dia bolak-balik itu saya isinya doa, Bu, ngeliatin dia. Isinya doa sambil merebak gitu ya, Bu, pengen nangis, tapi bukan nangis ih kenapa dikasih temen kayak gini, bukan. Kan awak mungkin dulu belum punya ilmunya gitu ya, kan gue kesini mau ibadah, tapi dikasih nih sama Allah, bisa jadi ini ladang pahala buat saya. Kamu gak apa-apa sekarang repot sama yang lain begini, nanti akan ada waktunya kamu saya panggil untuk menikmati dirimu sendiri dengan ibadah kepadaku sepuasnya. Itu, Bu, yang makanya saya sampai berpikir gini, Allah mudahkan saya bolak-balik untuk umroh, bisa jadi seperti itu. Karena saya nggak hitung-hitungan dalam ibadah. Kita kan bisa jadi hitung-hitungan ya. Udah bayar mahal, ngapain juga ngurusin orang lain, udah gini-gini. Padahal bisa jadi itu depositnya Allah. Kamu diuji dulu nih dengan kejadian kayak gini. Nanti kalau kamu udah lulus, hadiahnya kamu akan aku berikan nikmat yang lebih baik dari ini. Saya jadi sering umrah sama suami berdua. Kalau berdua kan nikmat ya, Bu ya. Mau lama-lama di Masjid Nabawi nggak apa-apa, sekamar karena cuma berdua, jadi nggak ngurusin kamar lainnya. Tapi setiap kali saya sekamar berempat, Allah selalu titipkan amanah buat saya. Ibu kebayang gak sih, Bu? Dapat temen nenek-nenek 3, yang satu seneng banget ngeludah di kamar mandi. Kalau yang ada kan kita kesel ya, jorok amat sih Nek, gini ya yang ngomong. Bisa menyelesaikan masalah gak, Bu? Gak bisa. Maka minta dulu sama Allah, ya Allah bagaimana saya pahamkan orang ini agar tidak melukai hatinya, tapi masuk ke dalam qalbu. Jadi abis tahu gitu ya, kirain saya nggak sengaja, tapi lama-lama kok sering begitu. Akhirnya ketika duduk, saya pegang tangannya, Nek, punten, nenek mah suka ngeludah di kamar mandi. Iya di rumah juga ada suka begitu, nggak apa-apa katanya. Iya tapi ini sekarang mah kasihan temennya. Kalau abis wudhu nanti nginjek ludah nenek, terus sholat. Jadi sholatnya nggak diterima sama Allah, nenek kebagian dosanya. Padahal mah belum tentu ya, Bu ya. Iya. Tapi itu namanya bohong yang baik ya, Bu, untuk menyadarkan dia. Kalau kita menyebabkan orang lain amalannya tidak diterima, itu disebabkan karena kita, Nek, nanti kita kebagian dosanya. Setiap dia habis wudhu kena najisnya nenek dosa, dianya sholat, nenek kebagian lagi. Kita ada bertiga nih, Nek, 3 orang kena najis nenek, gimana tuh? Ya astagfirullahaladzim. Jadi nggak boleh ya, Nek, jangan ngeludah di kamar mandi. Itu ada wastafel, tempat cuci tangan ya, ngeludahnya di situ, siram sama nenek. Oh iya itulah, iya gitu. Hasilnya lebih baik dari sekedar kita menyalahkan. Maka jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Itu kita punya ilmunya ya, Bu, sekarang ya. Jadi kalau sekarang mau ngapa-ngapain jangan emosi dulu, jeda dulu, minta bantuan sama Allah. Ya Allah gimana saya harus memahamkan. Karena orang paham itu bukan karena kepintaran kita, Bu. Bukan karena kefasihan kita berbicara, karena dituntun sama Allah. Maka seperti itu, Bu. Itu waktu umroh sebelumnya. Nah, umroh yang sekarang ini luar biasa ujiannya, karena saya dititipi amanah teman sekamar yang hampir demensia. Ibu tahu demensia apa? Penurunan daya ingat. Jadi apapun yang dilakukannya sering sekali lupa. Kalau saya perhatikan, karena hidupnya terburu-buru, jadi selalu sering mengejar target, akhirnya nggak fokus pada salah satu hal yang harus dia selesaikan. Jadi sering sekali lupa, baru 2 menit dia lakukan, nanti akan lupa lagi. Dan turunnya kemampuan mengontrol diri bahwa hal itu sebenarnya nggak boleh dilakukan dan itu malu. Jadi buka aurat di depan kita terbiasa, itu Allah bukakan gitu. Makanya kamu belum mengenali temanmu kalau kamu belum melakukan safar bersamanya. Iya kan ya, kalau kita sekedar ngobrol gini kayak teman, tapi coba lakukan safar bersamanya, Bu, yang bermalam, safar yang bermalam. Safar itu artinya dalam bahasa lain artinya menampakkan. Jadi makanya Allah tampakkan sifat aslinya orang ketika sedang safar. Jadi alhamdulillah ya, Bu, Allah berikan banyak hikmah ketika Allah izinkan saya bertemu dengan berbagai macam orang. Jadi saya semakin bersyukur Allah hadirkan saya seperti ini. Allah berikan saya walaupun banyak masalah tapi otak saya masih normal.
Kan seringnya saya bilang, ibu mau nggak punya masalah tapi cengar-cengir sendirian, kayaknya bahagia gitu ya, nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada apa-apa, bahagia, senyum aja karena hidupnya bahagia. Kita nggak mau kayak gitu kan ya. Allah memberikan kita kadar sesuai dengan porsinya, maka ujian yang diberikan kita juga pasti sesuai dengan kadar porsi kita, kemampuan kita. Jadi maka ketika Allah pertemukan saya dengan beliau, saya coba nih Bu, saya coba ajarin masuk ini ilmunya, jeda dulu, tenang dulu, minta dulu bantuan sama Allah. Tapi qadarullah-nya beliau itu ternyata saya gali dari anaknya, memang orang yang selalu menganggap dirinya benar, jadi nggak pernah mau nerima masukan. Jadi sulit ya kalau kayak gitu. Kalau orang yang merasa dirinya benar, susah menerima masukan, hatinya jadi tertutup karena ngerasa aku juga ini kok ngaji kok nggak. Sebenarnya saya bilang ngaji tapi kita minta sama Allah, sama mentadaburi Bu, 1 ayat aja Bu, tapi kita benar-benar minta berkoneksi sama Allah, blok langsung diblok Bu. Saya juga ngaji, atau iya masa iya nggak ngaji udah seumur gini lah banyak udah. Oh ya alhamdulillah. Tapi qadarullah-nya selama saya bersama beliau belum pernah saya melihat beliau buka Al-Quran ya, kan beliau kemana-mana sama saya selama di Mekah itu, karena pikunnya itu jadi dia nggak bisa kemana-mana sendiri. Qadarullah-nya seperti itu. Sampai Allah takdirkan saya haid di Madinah, jadi nggak bisa menemani beliau masuk ke dalam masjid, berlama-lama di masjid ya. Jadi artinya harus ada orang lain yang mendampingi beliau, dan beliau itu hobinya pipis. Nah, jadi harus bolak-balik keluar ya. Oh, tuh Putih langsung dulu, itu saya takut. Nggak usah takut nih, kan kita udah punya ilmunya. Berserah dulu, bertawakal dulu sama Allah, minta sama Allah. Insya Allah kalau kita sudah minta sama Allah, yakin sama Allah, nanti Allah bantu. Karena ternyata ada Bu yang seperti itu. Padahal saya itu gampang sekali pipis Bukun, tapi kata Bukun kan kalau minum air jam-jam sambil minta doa, ya Allah jadikan air jam-jam ini penyehat badanku agar aku maksimal beribadah kepadamu, dan jagalah aku dari batal wudhu. Salah satunya kan pipis ya Bu. Jadi dia enggak pipis sebelum selesai semua rangkaian ibadah. Makanya ikhtiar kita itu berserah dulu ke Allah, bukan kita takut. Kalau takut kita nggak yakin Allah itu mau menolong kita. Maka ikhtiar kita itu berserah dulu sama Allah. Jadi hikmahnya di sana seperti itu, setiap minum air jam-jam sambil memandang Ka'bah, sambil memandang Masjid Nabawi, minta begitu sama Allah, ya Allah, bismillah ya Allah, dengan air jam-jam ini jadikan ia penyehat badanku sehingga aku bisa maksimal dalam beribadah kepadamu, dan tolong jaga jangan sampai batal wudhu hamba. Udah gitu aja. Saya juga tukang kentut Bu sama di sini, tapi saya selalu ingat setiap habis wudhu saya minta sama Allah seperti tolong jaga wudhu hamba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga wudhu hamba. Iya silakan Ibu masuk, silakan Mas. Jangan ditinggal tapi temennya. Oh iya. Bawa temen dulu Pak. Udah kalbi. Alhamdulillah sehat. Mari silakan. Yuk silakan. Ibu mau duduk di mana? Di situ boleh. Ini emang senangnya dia nyempil. Iya. Maka sebenarnya Allah itu tidak pernah salah menempatkan kita dalam kondisi dan situasi apapun. Enggak harus di Mekah Madinah, bahkan di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan bertetangga, Allah enggak pernah salah menempatkan kita. Kadang-kadang kitanya yang salah menyikapi masalah yang hadir kepada kita. Kalau belum punya ilmunya, kita fokusnya sama masalahnya, bukan fokus pada solusinya, bukan fokus pada prosesnya. Maka setelah kita belajar bareng-bareng, ternyata setiap desahan nafas kita itu sudah sepaket dengan masalah sebenarnya ya. Allah berikan kemampuan kita, kesempatan kita untuk hidup, maka Allah berikan juga sepaket dengan masalah yang harus kita selesaikan. Maka kalau ada apa-apa jangan khawatir. Jangan khawatir apapun yang terjadi, Allah bersama kita. Kan tadi kan ini ya, kalau kita sudah yakin 5 ketauhidan bahwa semua datang dari Allah, semua dilakukan untuk Allah, semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Jadi makanya kan itu sebenarnya Allah semua yang ngatur ya, kita mah tinggal jalanin. Jalannya itu sudah Allah tentukan, cuma kita kadang-kadang yang pengennya
serba cepat ya, sesuai dengan keinginan kita, bukan kemauannya Allah. Padahal kalau yang Allah mau, kamu sabar dulu, saya berikan kesempatan untuk memperbanyak pahala dari semua masalah yang aku berikan. Agar apa? Agar engkau punya kesempatan untuk meluruhkan dosamu, punya kesempatan untuk memperbanyak pahalamu, punya kesempatan untuk dinaikkan derajatmu, punya kesempatan untuk bahagia, kata Allah tuh. Bahagia apa? Bahagia keluar dari masalah itu dan bersiap dengan masalah yang lain yang mungkin lebih banyak, yang mungkin lebih besar menurut kacamata orang, tapi bisa jadi itu buat kita insya Allah, karena sudah yakin semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, insya Allah menjalaninya dengan tenang. Maka kalau kata Ustadz Denny Slim ya, kemarin lagi seliweran di TikToknya tuh, gimana sih bahagia yang tanpa yang unlimited happiness, kebahagiaan yang tidak berujung? Ternyata itu mudah. Kebahagiaan yang tanpa batas itu sama seperti anak kecil, Bu. Anak kecil yang belum balik ya. Ada Bu anak kecil yang punya dendam? Nggak ada. Ada anak kecil yang bingung, itu token udah bunyi mah harus diapain ya mah, token listriknya bunyi terus. Nggak ada ya, dia bahagia aja. Anak-anak yang berantem Bu, yang kepalanya benjol, 5 menit kemudian udah main sama yang bikin benjol dia. Emaknya mah masih dongkol ya. Tadi kamu habis benjol sama si Rara, sekarang udah main lagi. Tapi dia punya mainan yang aku suka mah. Tadi aku mau main sama dia. Karena apa? Dia hatinya bersih. Dia hatinya bergantung sama Allah Bu. Dari lahir ya Bu. Itu dia mereka anak-anak kecil itu hatinya bergantung sama Allah. Jadi nggak ada selain Allah di dalam hatinya. Jadi gitu syarat bahagia. Tanpa syarat itu ternyata itu. Ketika di dalam hati sudah tidak ada lagi pesaingnya Allah, itu nanti insya Allah bahagia itu akan ada unlimited happiness. Jadi apa-apa ya karena Allah, apa-apa ya karena dari Allah. Ya udah, ngapain juga dibikin pusing. Sama seperti anak-anak kayak gitu kan Bu ya. Ketika bayi, bayi Bu, dia udah punya pikiran nanti kalau haus mau pesen makan di GoFood. Ada ya. Tapi karena dari bayi itu sudah bergantung hidupnya sama Allah, maka Allah yang atur. Allah beri insting dia nangis untuk menyusu. Allah beri insting dia menangis karena dia pup atau apa. Itu karena bergantung sama Allah. Nah ketika sudah balik, sudah punya kerja, sudah bisa cari duit, mulai itu Allah punya pesaing. Ternyata enak loh punya duit banyak, itu bisa beli macam-macam. Lupa bahwa itu rezeki dari Allah. Ternyata enak loh punya jabatan itu di mana-mana, jadi dihormati sama orang. Dia mau masuk parkiran aja sampai pada nunduk-nunduk, disilahkan suruh parkir gitu. Lupa bahwa itu kemudahan yang diberikan sama Allah. Jadi ketika duit nggak ada, kita jadi kecewa karena kita tadi bergantung sama duit kita. Karena kita jadi kecewa karena uang kita dipinjam nggak balik-balik, kesel jadinya. Padahal itu bisa jadi wasilah dari Allah tuh ya. Emang begitu jalannya. Jadi maka belajar untuk menghilangkan pesaing-pesaing Allah di dalam hati kita kalau kita mau bahagia. Tapi manusiawi sekali karena Allah memberikan kita emosi untuk sedih dan kecewa. Cuma jangan berlarut-larut. Kalau kita berlarut dan terus-terusan di dalam kecewa dan emosi, artinya kita sedang bermaksiat kepada Allah, tidak sabar terhadap ujiannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau berkisah tentang perjalanan, mulai dari perjalanan dari rumah ya, dari rumah ke Masjidil Haram. Allah izinkan saya bersama-sama dengan Mbak Tri, Mbak Mugi dan 5 sahabat saya ketika berangkat haji dulu. Jadi dulu waktu haji itu Bu, kan 40 hari bersama ya Bu. Ada teman-teman yang kalau kita satu circle bilangnya ya, kan ada yang klik ya sama teman-teman. Ada teman-teman yang satu circle sempat ngomong gini, Mbak Kun, nanti suatu saat kita bisa reuni di Baitullah ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Ya mudah-mudahan insya Allah. Dan terkabul bulan Agustus ini. Memang rencananya sudah 2 tahun yang lalu dan mintanya bulan Agustus, tapi awalnya kan di bulan Juli tanggal 27 ya, tapi bisanya tanggal 27. Ya udah nggak apa-apa. Dan itu nggak ada yang protes Bu. Itu sebenarnya ujian ya Bu, nggak ada iya.
insya Allah yang terbaik menurut Allah. Tanggal 27 kita akan berangkat. Tapi qadarullah ternyata nggak jadi karena pesawatnya belum bisa di booking ya. Lion itu nggak bisa di booking. Saya kabarkan lagi, insya Allah kita akan berangkat tanggal 1 Agustus dengan pesawat yang lebih baik walaupun nanti harus transit. Oh ya alhamdulillah ternyata 1 Agustus itu sudah masuk Muharram. Maka Allah pilihkan bulan baik Agustus, diminta kami dapat bulan Agustus, plusnya ditambah bulan Muharram, bulan dimana ketika kita melakukan amal kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah ya Bu, ketika kita menghadapi ujian dengan kesabaran, pasti insya Allah itu akan berbuah kebaikan lebih dari yang kita bayangkan. Maka berlatih dari sekarang ketika mendapat masalah, jangan ucapkan apa Bu? Iya. Apa yang keluar? Alhamdulillah. Kan sabarnya gitu ya Bu. Paling ujung itu syukur ketika dapat masalah, alhamdulillah. Kalau sabar mah di pertama, tapi kalau sudah kita pada posisi syukur mendapat masalah, itu sudah luar biasa. Jadi ketika dapat masalah, dapat ujian, alhamdulillah. Maka ketika haid pun saya bersyukurnya alhamdulillah. Nah, dapat pesawat yang transit. Ada yang bilang ya transit mah capek, transit mah gini. Kembali lagi kalau fokus pada masalah, kita akan ngerasa capek. Kita akan ngerasa kesel Bu. Transit berapa jam kita ya Mbak ya? Lama kan ya? Tapi berapa juz yang selesai dimurojaahkan? Nah kan seperti itu. Berapa juz yang selesai dimurojaahkan? Saya alhamdulillah Bu, 4 juz murotal, 2 juz murojaah, 1 film. Tetap boleh ya Bu nonton untuk ininya apa, untuk refreshingnya 1 film, tapi filmnya saya sukanya yang detektif, yang jagoan-jagoan kayak gitu. Saya pilih yang kira-kira nggak ada romans ya, yang nggak ada pornonya kayak gitu, yang lebih banyak hikmahnya. Jadi di setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita, nggak ada yang pernah salah ke kita. Yang salah itu penerimaan kita. Maka ketika hampir 12 jam perjalanan ya Bu, dari jam 2 siang kami keluar hotel sampai jam 2 malam lagi sampai sini, kan itu hampir 12 jam ya, sampai jam 2 malam sampai rumah. Kalau dipikirin, kalau dihitung-hitung, capek kita Bu. Kok belum sampai-sampai. Tapi kalau dinikmati, tahu-tahu kalau kata Mbak Tri, tidur, melek, makan. Tidur, melek, makan. Dia kata beliau, Masya Allah, nikmat banget ya Bu. Nikmat kata beliau. Paling ada sebagian yang dibawanya kesel Bu. Malah masih lama nih kita di sini nih masih. Tapi alhamdulillah rombongan saya mah santai. Ya, kerasa kan ya rombongan kita mah santai, menikmati. Itu nggak ada Bu. Jadi semuanya jadi disikapi dengan rasa syukur. Mau dapat makanan kayak gimana, ngantri Bu, yang ngantrinya Masya Allah, karena alhamdulillah jamaah banyak, bukan dari kita aja. Maka yang keluar, alhamdulillah ya Bu, gini, banyak banget sih orangnya, jadi ngantrinya lama. Kalau nggak ngantri kamu nggak kebagian loh. Tapi udah dapat ilmunya ya Bu. Kalau nggak mau ngantri, datang lebih awal, jalan lebih cepat dari masjid. Kalaupun ngantri dapatnya sedikit, alhamdulillah Allah nggak kasih kita sariawan penuh, jadi kita masih bisa ngunyah tetap. Alhamdulillah masih dapat kebagian tempat walaupun mungkin di akhir-akhir. Alhamdulillah yang keluar. Maka nikmat semua Bu yang diterima. Mau menunya ayam lagi, ikan lagi, nikmat aja ya Mbak. Nikmat Bu, Masya Allah. Kata Mbak Tri sekarang timbangan naik, bener udah naik. Naik, saya juga naik. Saya itu semua yang bersyukur timbangan malah naik Bu. Dari sana malah nambah sehat. Iya ya, nambah sehat, nambah rasa. Biasa kaki sakit kalau pakai jalan lama ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya betul kan seperti itu Bu. Luar biasa. Itulah Bu, kalau syukur yang kita kedepankan, benar kata Allah, nikmat akan ditambah. Tapi kalau kita yang kita lakukan ngedumel melulu atas keadaan, itulah yang dirasa. Jadi kan saya punya saudara yang nggak bisa makan apa-apa kecuali ayam kampung dan masakan dia sendiri. Tapi karena kemarin sudah ada pembekalan, dia yang kata bilang, ibu kan nggak bisa. Alhamdulillah beliau sehat Bu, makan apa juga dimakan bukannya. Alhamdulillah, cuma yang pas terakhir makan nasi kuning sama apa tuh Mbak? Ampela ya. Oh, iya. Iya sama ampela tuh dia agak mual karena nggak biasa makan itu. Kata saya udah makan permen ini sambil bayangkan lagi makan sambal dadak. Nanti kesini alhamdulillah sehat. Sampai beliau bilang gini, yang tadinya khawatir dan takut nggak mau, Niti sama kayak Uti gini, sampai dirayu anaknya suruh berangkat umroh mumpung ada Bangkun, mumpung ada tuh. Iya,
Bisa minta tolong? Berpaket. COD ya? Bentar ya, Bu. Ini buku dari Ustaz Adi Hidayat. Rp63.000 kurang berapa? Kurang ya? Kurang, Mbak? Makasih ya. Nah, tadi perjalanan dari Jakarta ke Mekah, alhamdulillah dilancarkan. Sampai kita sana jam berapa, Mbak? Sampai ke Mekah itu siang ya? Iya, karena kita tawaf siang. Tahu kan di sana itu siang hari sekitar 48 sampai 52 derajat. Iya, lagi panas-panasnya. Kita ambil mikot di atas pesawat. Jadi maka setelah niat umrah itu kan nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh pakai macam-macam. Jadi kebayangkan Bu, nggak pakai sunblock. Karena kan lagi di pesawat nggak sempet tuh ya Bu. Kalau yang sempet sih, makanya Mbak Tri nanya, Bukun jadi nggak boleh pakai sunblock, pastikan aja sunblocknya nggak ada wanginya. Tapi biar afdolnya nggak apa-apa lah. Jadi makanya saya mah Bu, selama kepanasan gini, ya Allah semoga ini menjadi pengurang panasnya nanti di akhirat. Jadi udah gitu Bu, udah panasnya Masya Allah, tapi masih alhamdulillah kalau yang perempuan mah boleh pakai topi. Ibu bayangin laki-laki nggak boleh ada yang menutup kepalanya sama sekali. Jadi ketika tawaf itu ya panas-panasan nggak pakai penutup kepala. Kalau kita masih bisa pakai topi, masih boleh pakai kacamata hitam boleh. Karena ketika tawaf itu kemarin saya pembekalannya gini, jangan fokus sama bacaan di buku, tapi pandang Ka'bah. Berdoa yang banyak, minta sama Allah. Maka ketika menang Ka'bah, jadi saya banyak melihat gimana Mbak Tri nangis, Mbak Mugin nangis, saudara-saudara saya menangis ya. Karena ya Allah, kebayang loh, saya sekarang di depan Ka'bah, berdoa langsung ya Allah. Maka banyak minta sama Allah, ketika kita tawaf, jangan fokus sama buku, rugi kita. Buku mah baca di rumah lah. Banyak doa ketika memandang Ka'bah, banyak minta sama Allah, ya Allah hari ini Engkau izinkan hamba bertawaf, meminta di depan Ka'bah langsung, ya Allah besok ya Allah izinkan hamba bersama pasangan hamba, anak-anak hamba datang ke sini ya Allah.
Ya Allah, mudahkan urusan hamba, terima segala amal hamba ya Allah. Banyak yang banyak kecuali di Dulkun Yamani sampai Hajar Ismail, sampai Hajar Aswad, baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya di sana banyak zikir yang ada di tulisan kisfahnya ya, kemana ya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Itu saya nangisnya karena kebayang gini, kemarin saya bacanya di rumah, sekarang langsung bisa baca itu di Ka'bah. Itu saya yang sudah beberapa kali, apalagi yang belumnya bisa ngerasain ya Allah. Maka ya Allah saya sebut ya Allah, sahabat-sahabat hamba yang menitipkan doa, sahabat-sahabat hamba yang rindu padamu ya Allah, yang rindu ingin bersimpuh di sini, panggil segera ya Allah, mudahkan jalannya segera ya Allah, biar bisa merasakan nikmat ini ya Allah. Sungguh mereka rindu ya Allah, maka rindui juga mereka. Kan kalau kita rindu tapi Allah nggak rindu, susah ya. Kalau kata kita mah cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka saya doanya gitu Bu, mereka yang cinta padamu ya Allah, maka cintai juga mereka ya Allah. Dengan cintamu mudahkan mereka untuk bisa bersimpuh ke sini ya Allah. Makanya saya sering nangis kayak gitu Bu, ngebayangin teman-teman saya, ngebayangin saya, anak-anak saya, suami saya bisa ngerasakan hal yang sama. Maka ketika memandang Ka'bah, banyak-banyak berharap sama Allah. Kalau saking banyaknya kita nggak bisa nyebutin, banyak istighfar aja, karena Allah tahu apa yang kita minta dan yang kita rasakan. Banyak istighfar. Hati yang dipenuhi dengan istighfar, dengan zikir kepada Allah, insya Allah akan terjaga akhlaknya, terjaga kebiasaan kita, dan terjaga dari hal-hal yang mungkin akan memelesetkan kita. Karena bisa jadi ya Bu, di sana itu bukan cuma banyak ladang amal, tapi juga banyak kesempatan untuk terpeleset. Karena gini Bu, orang yang menjadi ujian buat kita, dia mah bisa jadi biasa-biasa aja, nggak nambah dosanya. Yang nambah dosanya siapa? Kita, karena kita jadi ngebatinin dia, karena kita jadi gibahin dia, karena kita jadi kesel sama dia. Kalau kata dia mah, yang penting mah hatinya bersih, nanti juga banyak yang nolong. Jadinya gregetan, enak banget dia ngomong kayak gitu. Dia kagak tahu kita kesel gara-gara dia. Jadi makanya itu sama Allah dikasih kesempatan seperti itu. Dia mah jadinya kan nggak dosa, dia nggak ngomongin kita karena kita nganggap kita benar, kita di posisi yang benar. Jadi dia nggak ngerasa banyak hal-hal yang harus diomongin dan dikeselin dari kita. Lah dia sumber kekesalan, istilahnya kan kayak gitu. Jadi ujian buat yang lain. Tapi nggak apa-apa. Bersyukur, bukan kita yang jadi ujian buat orang lain. Orang lain nggak apa-apa, Allah hadirkan buat ujian ke kita. Allah sedang menterbiah hati kita nih. Hati kamu dapat orang seperti ini, nanti akan ada lagi orang seperti ini, akan ada lagi orang seperti ini. Itu alhamdulillah ya Bu. Dalam setiap perjalanan itu, kalau kita sudah bisa menggali hikmah, itu insya Allah ada pembelajaran buat kita. Intinya S2 kita ya, syukur dan sabar, udah itu aja. Kalau sudah banyak bersyukur dan banyak bersabar, apapun masalah itu bukan jadi masalah besar buat kita. Apapun keadaannya bukan jadi masalah besar buat kita. Ngobrolin soal transit juga kayak gitu Bu. Ada yang sepanjang perjalanan gelisah, nanyain terus Bu, kapan sampai, kok masih lama. Tapi kalau buat orang yang menikmati, tahu-tahu melek, sebentar lagi, 1 jam lagi sudah mendarat. Ternyata setengah jam lagi udah mendarat, kita sudah bersiap-siap. Nah, itu qadarullahnya Allah berikan kita kesempatan cuma 2 hari di Madinah ya Mbak ya, karena kita perjalanan itu kehitungnya 2 hari ke pulangnya. Kalau yang mau protes mah Bu, katanya kan kita 9 hari itu 2 hari perjalanan harusnya, tapi kita kemarin jadi 2 hari lebih perjalanannya. Kalau mau protes, kalau yang belum belajar bahwa kita harus fokus pada solusi bukan masalah, itu capek kitanya Bu. Seprotes apapun kita, emang kita bisa maksa untuk tetap tinggal di Madinah sementara rombongan sudah mau pulang. Silahkan aja, kalau mau nunggu nanti pulang sendiri, ngurus-ngurus sendiri. Dan yang ada apa Bu?
Kita jadi suujon sama pengurus travel, kita jadi suujon sama macam-macam, semua jadi suujon. Kembali lagi jadi hati kita nggak bersih lagi. Jadi hati kita merasa bahwa apa-apa yang terjadi itu bisa kita kontrol. Kurang penerimaan kita terhadap takdir Allah. Itu tadi, kita disuruh praktek ridho sama Allah, ridho menerima ketentuan yang di luar kontrol kita, ridho ketika saya dikasih haid, ridho ketika saya dikasih sakit sama Allah. Dan biasanya orang itu diberikan ujian dengan hal yang sangat tidak diharapkan. Kan saya kepikirannya, mudah-mudahan gak haid. Itu kan harapan saya ya, karena emang itu jadwal saya haid. Maka dikasih ujiannya sama Allah, haid. Pengen tahu nih kamu ridho enggak, kamu ngerasa rugi enggak saya kasih haid. Nah itu kan ketentuan Allah, itu di luar kontrol kita. Nggak bisa kita marah-marah sama Allah, kenapa sih di haidnya sekarang, bukannya di rumah aja. Nggak bisa kayak gitu. Maka diujinya gitu, sama sesuatu hal yang kita nggak harapkan, itu justru terjadi. Maka jangan pernah berharap yang negatif, berharap yang positif aja, yang baik-baik aja. Jadi seandainya pun engkau nanti berikan aku kesempatan untuk haid di sana, sempatkan aku untuk tetap bisa datang ke Masjid Nabawi, ya Allah. Kan bisa jadi haid saya dikasih sakit, nggak bisa jalan sama sekali, bisa jadi kan. Maka kita balikin lagi penerimaan kita, ridhonya dulu, kemudian cari solusi yang kira-kira bisa jadi ladang pahala buat kita, bukan menggerutu atau apa. Saya waktu itu cuma bawa pembalut 2 karena dalam pikiran saya kayaknya nggak mungkin haid karena sudah minum primulut ya. Tapi qadarullah jadi haid. Jadi saya jajan pembalut di sana, ternyata pembalut nggak ada yang isi sedikit. Jadi beli pembalut itu 1 bungkus 25 real, kalau di kita 100.000. Jadi makanya oleh-oleh saya adalah pembalut. Kalau ditanya berapa pembalut, jadi isinya banyak sekali. Sementara saya kan sudah termasuk yang haidnya udah nggak teratur menjelang premenopause. Jadi alhamdulillah Allah beri, justru di sini nggak haid, di sana dikasih haid. Mungkin bisa jadi karena akumulasi capek juga ya, capek badan dan capek emosi, ngontrol emosi, menemani amanah yang dititipkan Allah. Nah itu mengisi perjalanan tadi, Bu. Alhamdulillah Allah izinkan dikasih pesawat yang ada televisinya, yang isinya macam-macam, mulai dari hiburannya itu film, dokumentari, sejarah, dan Al-Quran. Jadi porsinya dibanyakin Qurannya. Ketika sudah banyak, masih panjang waktunya, nonton film. Saya satu film juga 2 kali perjalanan itu, Mbak. Pertama berangkatnya, disambung lagi keduanya pas pulangnya, ngabisin 1 film. Setelah itu sisanya ngobrol kiri kanan dan istirahat. Jadi kalau kita menikmati apa yang sudah Allah beri, semua dijalaninya juga akan terasa nikmat. Sama Bu, ketika kita dititipi amanah orang tua mungkin yang sudah perlu banyak perhatian sama kita ya Bu ya, oleh kita, yang perilakunya sudah seperti anak kecil, yang perilakunya masih yang semakin banyak menuntut kesabaran buat kita. Kalau kita fokus pada solusinya bukan pada masalah, maka dijalaninya akan nikmat. Nah, Bu, saya mentarbiyah anak-anak saya seperti itu. Qadarullah Allah izinkan kami dititipi 2 manusia istimewa ya Bu. Yang pertama, adik ipar saya skizofrenia. Skizofrenia itu sakit jiwa ya Bu. Ada sakit mental yang kalau menurut kedokteran itu agak sulit sembuh, tapi dengan pendampingan yang baik insya Allah bisa normal. Dan normalnya beliau jangan disamakan dengan normalnya kita. Maka Bu, kalau kita fokusnya pada masalah, pengen yang ngontrol apa yang di luar kontrol kita, kitanya bisa jadi pasiennya Bu. Iya bisa jadi pasiennya Bu. Tapi karena sudah menikmati ritmenya, maka anak saya Bu alhamdulillah ditinggal 9 hari santai aja Bu. Dia tahu kapan waktunya ngontrol minum obatnya, dia tahu jam snacknya tuh Bu, kalau itu nanti pesenin makan atau kalau bisa dibikinin makan. Sampai saya nggak suruh Bu, tapi dia belajar dari ibunya dulu seperti ini. Oh kalau ibu tuh gini. Sampai dulu kalau dia bilang, oh, kok ibu malah jadi ibunya Mbah sih, kok jadi ibunya ini, kalau dulu
Itu Allah titipin ke ibu, Mbak. Itu mau Allah mau tahu kalau dititipin seperti ini kamu nganggapnya sebagai apa, sebagai musibah buatmu atau sebagai ladang pahala. Jadi dinikmati aja. Karena kalau kita sikapinya dengan emosi, dengan marah, nggak akan berubah, tapi tetap ada di sekeliling kita, tetap kan ada. Kan nggak mungkin juga ibu kita buang, nggak mungkin juga ponakan kita, saudara kita buang, nggak mungkin kan, tetap ada di kita. Cuma bagaimana penerimaan kita terhadap amanah Allah, bagaimana penerimaan kita terhadap apa yang dititipkan Allah kepada kita. Masalah orang lain mau ngomong apa, sampai sempat bilang gini, nanti ibu mah dikiranya kayak gini-gini loh, Bu. Kan kadang gini, Bu, orang tua kita sudah melakukan yang terbaik, tapi orang tua nanti ceritanya lain lagi ya ke orang, apalagi yang sudah menjelang pikunnya. Kata nakun saya nggak boleh gini-gini, soalnya saya begini. Anak saya lapor, Bu, malah bilangnya gini, ya nggak apa-apa. Kita nggak perlu menjelaskan ke orang lain betapa baiknya kita, nggak perlu bilang orang aku udah ngurusin dia kayak gitu. Kalau yang ngomong anaknya, saya masih punya adik ya, Bu, punya adik ipar, jadi berarti anak kandung beliau. Kalau yang ngomong anaknya, tinggal pasrahin, silahkan coba urus sendiri sebulan aja. Saya cerita gitu ke adik saya ketawa, enggak, gue nyerah. Dia bilang gitu. Kita nggak perlu ngasih tahu ke orang lain kita baik memperlakukan ibu kita baik memperlakukan suami kita, nggak perlu. Kan kita yang perlu di-like sama Allah. Allah suka cara kita memperlakukan ibu kita. Allah suka cara kita memperlakukan suami kita. Jadi fokusnya ke Allah, bukan ke orang lain. Kita nggak perlu cari subscriber ya, kalau sekarang bilangnya. Nggak perlu. Cukup follower kita mau udah Allah aja. Kalau udah Allah yang mencintai kita, maka semua itu nanti Allah berikan rasa cinta kepada kita. Ya kan? Mayarham wala yurham. Siapa yang tidak mencintai, maka Allah juga tidak akan memberikan rasa cinta kepada. Maka kita cintanya kita karena Allah. Karena Allah sudah titipkan, kita berusaha mencintai sepenuh rasa apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ibu nanti kalau ibu udah meninggal, ayah udah meninggal, nanti jadi aku yang ngurusin siapa aja yang mau Allah tolong. Siapa aja yang mau diberi pahala banyak, silahkan. Tahu nggak, Mbak? Nanti kalau Mbak ngurusin orang dengan seperti itu Allah sudah berikan sepaket dengan keperluan anak itu. Kalau Mbak nanti nggak sempat punya waktu, pasti punya rezeki untuk nyewa orang lain bantu ngurusin. Jadi nggak usah dipikirin apa yang sekarang belum kita tahu. Jangankan nanti ibu sesudah meninggal, belum meninggal 5 menit kemudian nanti kita nggak pernah tahu. Maka jangan pikir. Jadi maka sekarang anak saya malas, Bu. Nggak pernah lagi nanya nanti kalau ibu meninggal gimana kalau. Makanya alhamdulillah luar biasa Allah memperbiah anak-anak saya, Bu. Jadi kalau hujan besar apa, Bu, saya pernah di sini beberapa kali banjir ya masuk. Anak saya yang kedua videoin, ibu rumah Mbah banjir, aku tapi udah tungguin jadi udah jagain. Alhamdulillah beliau pendengaran kurang, jadi hujan sederas apapun tidak terdengar. Nikmat yang Allah berikan untuk beliau istirahat seperti itu. Jadi yang terjaga anak saya yang nomor 2. Anak saya yang nomor 1 waktu itu masih di Depok, jadi nggak ada. Jadi pas libur saya menemani ayahnya dinas 2 hari. Banjir, jadi dia kerja bakti sendiri, Bu. Takut Mbah nanti pas keluar kepleset jam 2 malam, Bu, dia bersihin. Saya nangis, Bu. Nangisnya gini, ya Allah, betapa baiknya Engkau menitipkan anak sebaik ini, menggantikan aku yang gak ada. Betapa baiknya Engkau memberikan support system dengan keadaan ibu dan adik yang seperti itu, tapi dikasih support system sama Allah yang mendukung. Ini kan, coba kalau kita mulut mau gini, lu mah enak lu ya, anak yang lain gitu, lu enakan begitu aja, lah gua ngurusin orang tua gini, pengennya begitu ya, Bu. Tapi balik lagi kita tahu Allah nggak pernah salah menempatkan kita di suatu situasi apapun. Allah nggak pernah salah, pasti Allah udah bantu, Bu. Cuma kadang-kadang kita pengennya sesuai dengan keinginan kita, bukan kemauan Allah. Maka seperti itu, bukan jadi apapun yang terjadi terima. Nah, kemarin di perjalanan kemarin kayak gitu, Bu. Apapun yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada saya terima. Pasti itu orang yang dihadirkan kepada saya itu ada hikmahnya. Jadi kalau kata Siva kemarin, ibu udah sih, Bu, jangan terlalu nyaman kalau ngedengerin orang lain curhat. Lah ibu mah cuma dengerin aja, Mbak. Sampai si anak ibu itu bilang gini. Jadi si anak itu
cerita ke anak saya gini, ibu lu mah enak ya diajak ngomong, udah kayak psikolog sama ustazah. Emang lulusan apa? Dia lulusan bio. Ya, Mbak, ibu mah nggak ngomong apa-apa. Ngomongnya itu ngademin, ngomongnya itu memberikan semangat bahwa masih banyak harapan yang bisa dilakukan. Nggak ada kata terlambat untuk berubah. Jadi Bu, ada beberapa teman yang di sana tuh qadarulahnya kalau ngobrol sama saya ujung-ujung nangis. Nangisnya menceritakan kisah hidupnya Bu. Cerita udah banyak masa lalunya, betapa banyak luka yang dia alami sampai akhirnya di posisi seperti sekarang ini. Itu ngobrol Bu, dengan santai, dengan nyamannya dia ngobrol. Itu kan pasti Allah yang gerakan ya Bu ya. Menceritakan masa lalunya, sama dengerin aja Bu. Sampai kata Siva gitu, kok ada sih Bu orang yang baru kenal sama ibu tapi bisa cerita seperti itu. Yang nggak tahu Mbak, ibu juga nggak ngorek-ngorek. Sampai di grup itu tanya, emang di sini siapa yang namanya Bukun? Mau diapain saya? Mungkin dari omongan ini, emang di sini siapa yang namanya Bukun? Wah, mau diapain saya? Nggak salah. Sampai ada yang gini, Bukun nanti kalau umroh bilang-bilang ya saya pengen bareng sama Bukun. Insya Allah. Kalau nggak gini aja Bu, ibu pengen umroh ajak saya. Oh iya ya gitu, iya kan karena ada ibu yang setahun ini dia udah 3 kali umroh, saking Allah mudahkan untuk kesananya. Udah gitu aja ya Bu, kali ibu pengen umroh ajak saya, insya Allah boleh kalau udah. Oh ya insya Allah. Itu tadi Bu, bisa jadi hikmah buat saya, bisa jadi hikmah juga buat beliau ya Bu. Jadi ada ilmu dari yang obrolan itu, jadi ada banyak kebaikan yang dia dapat. Masya Allah, jadi banyak orang yang mendoakan kebaikan bagi saya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi semakin sering saya nangisnya gitu, ya Allah, Allah baik banget sih menghadirkan orang-orang yang menurut mereka punya masalah, yang menurut mereka sedang dizalimi, tapi jadinya mendoakan saya. Bukun terima kasih banyak. Cuma Allah yang bisa membalas kebaikan Bukun. Insyaallah hadza min fadlillah. Ini dari Allah, cuma Allah mungkin memudahkan lewat lisan saya berkata. Ya Masya Allah seperti itu ya Bu. Nah ketika kita sampai di Madinah, kenapa kemarin waktu saya kirim foto masuk Raudhah itu memang saya nggak bisa berkata-kata. Saya sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah itu Bu, itu sebetulnya adalah napak tilas perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar ketika situasi di Mekah itu sudah tidak kondusif untuk keselamatan Nabi. Itu kan Nabi Muhammad disuruh hijrah ke Madinah karena ada sayembara yang menghadiahkan 100 ekor unta bagi kepala Nabi Muhammad. Itu Bu. Maka hijrahlah Nabi Muhammad ke Madinah. Itu kurang lebih 450 km. Dan beliau bersama Abu Bakar itu naik unta Bu ke sana. Kondisinya padang pasir, tandus, batu-batu cadas seperti itu. Jadi kalau yang lain mungkin menikmatinya sebagai ajang untuk tidur, kalau saya menikmatinya sambil melihat perjalanan itu Ibu ya, kan di kiri kanan itu semua padang tandus ya Bu. Saya membayangkan Nabi kita pergi dalam keadaan berpasrah sama Allah karena nggak tahu apa yang akan dihadapinya. Beliau ditemani dengan Abu Bakar sampai yang dikisahkan sampai beliau bermalam di Gua Sur ya, Jabal Sur, yang kisahnya sampai ada burung membuat sarang, ya laba-laba menutupi. Itu Bu, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Itu beliau kita membayangkannya gini Bu, 450 km jalan naik unta, kadang-kadang berhenti. Jadi Rasul itu bagaimana untanya berjalan, dia akan berjalan. Kalau unta berhenti, dia akan istirahat di situ karena untanya itu dibimbing oleh Allah ya Bu. Maka ketika Nabi Muhammad membuat masjid pertama, yaitu Masjid Quba, itu juga seperti karena untanya berhenti di situ. Beliau membangun Masjid Quba yang kalau kita sholat di masjid itu, sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti kita melaksanakan umroh, saking utamanya ya sholat sunnah di situ. Kemudian ketika Nabi hampir tertangkap kemudian bersembunyi di Jabal Sur, itu kebayang seperti melintas
mengikuti perjalanan Rasul, menuntun untanya jika sudah kepanasan. Jadi nggak bisa membayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak yang batu-batunya itu sudah dihancurkan, akhirnya jalannya sudah semakin bagus. Kalau dulu itu kan cadas ya, berbukit-bukit seperti itu jalannya, yang Masya Allah ya. Kemudian saya nangisnya gini, ya Allah, malu nih sama Allah nih. Saya mah dari Mekah ke Madinah naik bis yang ada AC-nya, masih ngeluh, pegel banget nih kaki, 6 jam perjalanan, nekuk kayak gini, kayak sempet kayak gitu Bu, kaki pegel banget. Tapi balik lagi saya nengok ke kanan, ya Allah bagaimana Rasulmu ya Allah, padahal kekasihnya Allah. Allah gampang aja bikin itu ontak terbang ya dari Mekah ke Madinah, tapi Allah nggak mau, nggak kasih itu. Allah biarkan nabinya, kekasihnya melewati semua rintangan di jalan sampai ke Mekah untuk memberikan pelajaran kepada kita umatnya nih Bu. Jangan gampang ngeluh. Lu udah dikasih fasilitas, lu udah naik bis enak, udah tinggal duduk, mau pipis nanti berhenti di rest area, mau makan udah dapet snacknya. Apalagi sih kalau fokus sama kekurangan, apalagi yang bisa yang kurang dari semua nikmat yang aku berikan. Malu sama Allah. Jatuhnya ke situ kita jadi malu sama Allah. Ya Allah, ternyata selama ini hamba kurang bersyukur atas semua nikmat yang Engkau beri ya Allah. Udah sampai di sana aja kita mah bersyukur ya. Maka jangan fokus sama yang kurang. Apaan ini bisnya kayak gini, gak bisa buat nyenderan. Atau kalau pengen yang bisa nyenderan, yang bisnya isinya cuma 18 orang, bayarnya 45 juta. Itu kan udah dimurahin ya, 25,9 gak sampai 26 juta. Bisnya sudah bagus, semuanya bagus. Maka semua mah tergantung hati kita, penerimaan kita. Maka kalau mau umroh sama haji, jangan mikirin fasilitas, pikirin hati nih, udah lapang belum? Udah ikhlas belum? Udah ridho belum? Nanti kalau nemuin apa-apa di sana. Karena fasilitas nanti Allah yang atur. Berapa banyak kemudahan yang Allah beri karena banyaknya rasa syukur yang kita berikan kepada Allah. Dan kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita. Kalau mau cari makan enak Bu, duit 26 juta di sini udah makannya enak banget ya. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Kalau mau tidur enak di sini udah dapat hotel bagus banget, tapi kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita kesana itu dalam rangka mencari cintanya Allah, pembuktian perjalanan cinta kita. Kalau kita cinta kan Bu ya, ada nggak Bu keluhan kita mau mendatangi orang yang kita cinta? Kayak dulu Bu, mau diajak ke rumah calon mertua pertama kali, mau panas-panas, mau jauh naik motor juga belum punya mobil, senang aja kan? Karena kita cinta. Seharusnya lah seperti itu rasa yang kita punya ketika kita berjalan menuju orang yang kita cinta. Kita berjalan kepada orang yang selama ini menurut kita menjadi kecintaan utama kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika masuk ke dalam raudhah, terbayang lagi Bu, di situ Bu, kalau diamati di atas makam Rasulullah itu ada kaligrafi dari hadis sahih yang tulisannya begini: as-safaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kepada para pelaku maksiat dari umatku, dari di antara umatku. Ibu bayangin ya, saking cintanya Rasulullah, Rasul itu tetap memberi syafaat kepada para pelaku dosa besar, kabair, dosa besar. Masih diberi syafaat Bu. Jadi di situ Bu. Jadi kalau ibu masuk ke raudhah, masuk ke Nabawi, itu bukan sekedar aku udah bisa masuk sini loh, aku udah bisa ke raudhah loh, bukan gitu Bu. Hadirkan rasanya Bu. Ya Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, Engkau izinkan hamba datang ke kuburan orang yang paling Engkau cinta ya Rabb. Maka tanamkan rasa cinta itu kepada hamba juga Allah. Nabi itu cinta sama kita Bu, sampai memberi syafaat kepada orang yang berbuat dosa di antara umatnya. Kita ngelakuin dosa aja masih dikasih syafaat sama Nabi Bu. Betapa cintanya Nabi sama kita kan artinya. Maka ketika kita di raudhah Bu, ambil rasa itu Bu, rasa bagaimana Rasul itu mencintai kita. Rasa bagaimana Rasul itu mengutamakan kita sebagai umatnya.
Maka hadirkan rasa syukur kita di situ. Rasa syukur kita menjadi bagian dari umatnya. Maka bolak-balik Bu di situ berdoanya tuh sambil nangis gitu, Bu, ya Allah, Engkau izinkan hamba menjadi bagian dari umatnya ya Allah. Maka izinkan juga ya Allah kelak hamba mendapat syafaat dari beliau ya Allah. Makanya saya mah cengeng Bu, kemana-mana nangis, deket bukun mah nangis apa-apa. Kalau nangis kecuali tadi yang nanyain ya Bu, emang siapa yang meninggal Bu? Masya Allah ya Bu, beliau bolak-balik ke tanah suci tapi nggak pernah dapat feel-nya. Kita nggak pengen kan gitu ya Bu? Bolak-balik ke tanah suci tapi belum bisa merubah hatinya, belum bisa merubah tabiatnya, belum bisa dapat feel-nya. Jadi walau alam bisa apa ya Bu? Ada beberapa yang Allah izinkan datang ke tanah suci cuma sekedar benar-benar jadi datang aja Bu. Waktunya sholat duduk Bu. Bapak-bapak Bu, waktunya sholat yang lain pada sholat jamaah kan saya alhamdulillah haid ya Bu. Jadi saya bisa mempelajari karakter orang di sana ketika pada sholat. Itu bapak-bapak duduk Bu di luar, rombongannya mah di dalam, dia bapak-bapak duduk sambil ngeliatin aja tanpa rasa bersalah Bu. Udah sholat, rombongannya keluar, dia ikut keluar Bu. Dia nggak sholat. Sayangkannya seperti itu. Tuh, makanya bersyukur dalam keadaan apapun Allah masih izinkan kita untuk beribadah. Maka minta hidayah terus sama Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah terus sama Allah tuh terus-terusan seperti itu. Karena bisa jadi Allah karuniakan sehat, karuniakan mampu untuk ke sana, tapi nggak Allah izinkan ibadah. Sayang banget kan seperti itu sampai sana. Ada Bu, haji juga dulu saya ada Bu yang begitu. Dia orang-orang ibadah, orang-orang bolak-balik tawaf, dia di atas apartemen itu kan ada tempat untuk jemur pakaiannya. Beliau di atas aja Bu ngerokok. Ntar waktunya makan turun makan Bu, ikut antri makan. Tapi waktunya ibadah enggak, ngerokok bolak-balik. Tapi kan yang penting udah kesana, udah pernah haji, maka luruskan niat ketika mau umroh atau haji. Jangan cuma nanti kalau udah haji kan dipanggilnya haji, kalau udah umroh dipanggilnya Pak Haji. Nggak usah umroh Bu, sekarang mah pakai kopiah aja dipanggil Pak Haji ya. Iya, pakai kopiah aja bolak-balik Bu. Bapaknya suruh pakai kopiah bawa tasbih. Ji, kemana Ji? Udah dipanggil haji. Iya, pakai kerudung aja kalau belanja ya Bu Haji gitu. Ini ya, iya. Maka luruskan niat. Yang mau umroh, jadi soalnya saya belum pernah mau, bukan itu niatnya. Niat kita mencari ridho Allah, biar Allah ridho, biar Allah berikan kesempatan memantaskan kita untuk menjadi tamunya Allah. Bersihkan hati dari sekarang. Nah, itu tadi di Raudhah. Raudhah itu makamnya Nabi Bu, rumahnya Nabi sekaligus masjid. Jadi jangan bayangkan seluas sekarang. Dulu ya cuma sekotak itu aja Mbak, sekotak di antara mihrab sama makam Nabi, segitu itu rumahnya Nabi, itu kecil itu. Maka sudah disiapkan 3 makam itu untuk Nabi Muhammad, untuk mertuanya sekaligus ayahnya Siti Aisyah ya, Abu Bakar, dan untuk Aisyah tadinya yang sebelahnya itu. Tapi Umar minta sama Aisyah untuk bisa bersanding ketika dia meninggal, untuk bisa bersanding dan tetap bersama Rasulullah. Karena sepanjang hidupnya Umar dan Abu Bakar adalah orang-orang yang selalu melindungi Rasul. Maka ketika meninggal dia minta. Jadi Siti Aisyah mengikhlaskan tempat yang tadinya untuk dia, diikhlaskan untuk Umar bin Khattab. Jadi ketika di saat itu makamnya masih ada makam suaminya Nabi Muhammad SAW dan ayahandanya Abu Bakar, Siti Aisyah sering ziarah kubur situ. Tapi begitu ada Umar, beliau sudah nggak ziarah kubur lagi karena ada yang bukan muhrim di situ. Insyaallah ya, saking menjaga pandangan, saking menjaga auratnya, saking menjaga kesuciannya, bahkan orang yang mati yang bukan muhrimnya aja dia nggak mau datang ke situ karena ada orang. Kalaupun datang dia nggak pernah buka niqabnya. Dulu waktu ayah dan suaminya masih buka niqab, tapi begitu ada Umar, kalaupun ada keperluan, kalau ada rindu, dia tetap pakai niqabnya karena ada yang bukan muhrim di situ. Padahal mau udah meninggal tapi terjaga besar. Siti Aisyah dimakamkan di Baqi sama dengan istri-istri yang lain. Kecuali Siti Khadijah meninggalnya di Mekah, dimakamkan di Makkah.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini memang gak ada materi. Hari ini adalah cerita perjalanan hikmah yang saya alami. Ini juga materi ya, insya Allah. Betul. Kadang-kadang hikmah itu gak selalu harus runtun berbentuk materi, tapi bisa jadi perjalanan hikmah orang lain bisa jadi pembelajaran buat kita. Bisa kita sangkutkan gak pembelajaran kehidupan sehari-hari. Karena Allah itu menghadirkan suatu peristiwa juga untuk menjadi pembelajaran buat kita. Sama seperti kisah-kisah di zaman Nabi, kisah-kisah dalam Al-Quran itu sejatinya ada peristiwanya karena Allah tahu zaman sekarang pasti juga ada peristiwa seperti itu, cuma beda versi. Ya mulai macam-macam, Bu. Apapun yang Allah perjalankan, apapun yang Allah takdirkan, itu adalah takdir terbaik yang kita jalani hari ini. Hadiah terindah adalah apa yang kita punya saat ini, dan takdir terbaik adalah apa yang kita jalani hari ini. Jadi nggak ada yang buruk kan, Bu? Hadiahnya indah, takdirnya baik. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, insya Allah, maka bekal kita sebagai muslim cuma dua, bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas apapun yang Allah beri, dan Allah tempatkan kita dimanapun, kita tetap bersyukur. Sabarnya kita sebagai ladang pahala sampai nanti, kata Allah, sudah cukup sabarmu sehingga engkau pantas masuk ke dalam surgaku. Enak kan ya kalau begitu ya? Masya Allah, tabarakallah. Dan yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bisa menjadi ibrah buat kita semua, dan semoga Allah izinkan ibu-ibu semua untuk bisa merasakan nikmatnya bersimpuh di Baitullah, bersujud di Raudah, menapak tilasi perjalanan pribadi agung Rasulullah SAW, sehingga kita nanti insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mobil bergerak, bis bergerak, talbiyah terlantun, itu hati kita udah bergetar itu, Bu, ya. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Hamba datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Hamba datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Kayaknya kayak GR gitu, Bu, ya, kita yang dipilih Allah untuk memenuhi undangannya. Kayak nggak percaya bahwa Allah yang memilih kita untuk bisa hadir di depan Baitullah itu, Bu. Kalau mulai bertalbiyah aja tuh, Bu, rasanya udah nggak karuan. Apalagi begitu melihat Ka'bah, ya Allah, rasa mimpi. Apalagi bisa menyentuhnya, bisa sholat berlama-lama di depan. Wah, mudah-mudahan ya Allah Engkau menjadi saksi bahwa kami yang hadir di sini, ya Allah, mengharapkan cintamu. Bukan hanya kami yang mengaku-ngaku mencintaimu, ya Rabb, tapi Engkau pun mencintai kami, ya Rabb. Al-Hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, ya Rabb. Mungkin lisan ini sering berzikir menyebut namamu dan keagunganmu, ya Rabb.
Tapi tidak sedikit lisan ini bermaksiat kepadamu ya Allah, menyangkal semua takdirmu ya Allah, mengeluhkan ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Hati ini sering berzikir mengingatmu ya Allah, tapi lebih banyak terkadang hati ini dipenuhi rasa hasad dan iri ya Allah, dipenuhi rasa berburuk sangka kepada takdirmu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Rabb. Sungguh setiap ujian dan masalah yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb, adalah bukti cintamu kepada kami ya Rabb, untuk menguatkan hati ini, untuk menguatkan jiwa ini ya Rabb, untuk tetap berprasangka baik padamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, sungguh tak terhitung banyak nikmat yang Kau berikan di dunia ini kepada kami ya Rabb. Tapi kami lebih sering mengingat dan menghitung-hitung kesusahan, kesulitan yang Kau beri kepada kami ya Rabb. Kami lupa atas nikmat-Mu ya Rabb. Maka ya Rabb, ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Berikan kami selalu petunjuk dan hidayah-Mu ya Rabb. Subhanaka Rabbana Rabbil Izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita berbagi hikmah perjalanan pembuktian cinta kepada Sang Maha Kasih, Sang Maha Cinta, yang cintanya tidak pernah meminta alasan, yang kasihnya tidak pernah meminta balasan. Semoga Allah ridho atas segala ikhtiar kita untuk menjadi hambanya yang patut untuk dicintai. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala support dan doa selama kami berada di Tanah Suci. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kesalahan yang saya pasti banyak salah yang saya lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkahi kita. Alhamdulillah Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali nangis berjamaah ya Bu. Tabarakallah. Alhamdulillah hari ini ada yang bawa oleh-oleh buat kita nikmati bersama. Oh, Vincent tadi mau ya? Mbak ini bisa taruh di mana? Di meja ada bawaan kayak.
ada berita duka juga Ibu. Teman kita Mbak Dewi, biasanya beliau ikutnya kelas malam ya, pakai nikop juga. Itu rumahnya terbakar habis. Nah, rumah beliau itu di Pati Bu, di Jawa. Jadi beliau di sini itu kontrak tapi punya rumah di Pati. Jadi rumahnya itu kosong tapi sesekali dilihat sama kakaknya. Saya belum tanya kenapa bisa terbakar. Jadi terbakar habis. Jadi Ibu kalau nanti kalau Ibu mau berpartisipasi untuk pembelajaran ini, boleh nanti ke Ibu Jainab ya. Jadi habis tuh ya, nggak ada yang bisa diselamatkan ya Pati ya. Jadi beliau dan suaminya di sini, terus jadi nggak ada yang bisa dijawab. Pati. Monas 5 ternyata rumah teman saya itu teman SD-nya. Karena emang selama musim panas itu rentan kebakaran ya. Kebakaran, kalau musim hujan rentan banjir, itu rentan kebakaran. Itu beliau di sini cari nafkahnya di sini, makanya di sini dia beliau kontrak di rumahnya yang di Pati yang ditinggal. Selamat menikmati ibu-ibu. Ini tadi mau beli kalung tuh. Makanya kemarin masih tutup rumahnya, mau istirahat. Oh iya benar. Saya